Lu tanya sama orang kerajaan lu, apa statement Ain ini benar atau tidak? Kau cek di lapangan berapa banyak kilang-kilang di Malaysia sana pengurangan karyawan disebabkan Malaysia krisis moneter. Begitu bebas itulah jadi PM tuh. Aduh dah. Lagi-lagi Ain Harahap ya, lagi-lagi Ain Harahap ya. Dimana di dalam live itu dia menceritakan tentang pemimpin negara seseorang itu ya. Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Sumber duit baru Republik Indonesia laku keras. Telkom yakin Malaysia bakal kalah, C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Ini ada seorang perempuan ya geng ya. Biasa sekali ini selalu mencari keburukan ataupun kejelekan negara Malaysia. Kayak gitu ya geng ya. Nah geng, dia bilang di Malaysia krisis pekerjaan ataupun krisis katanya geng. Seperti itulah. Dan dia bilang di live-nya kayak gitu, ini di live ya, terus direkam, terus di tag kepada Ikinya. Dia bilang banyaknya orang di PHK ataupun penurunan tenaga kerja di Malaysia, geng. Waduh, dapat statement dari mana nih, berita dari mana nih, geng ya, kayak gitu bisa buat. Padahal ya, banyak peluang pekerjaan di Malaysia ini. Saking banyaknya di Malaysia, itu banyak dari warga asing, contohnya dari Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Filipina, termasuk paling banyak yaitu Indonesia. Kayak itu. Dia nggak sadar apa mengucapkan hal itu di live, kayak gitu. Di live, di room orang, kayak gitu, untuk mengajak membenci negara Malaysia kayak gitu. Wah, ini tidak baik ya. Tidak baiknya ke apa? Ya, tidak baiknya diresap para netizen-netizen kita kayak itu. Tahu sendiri kan netizen-netizen kita gimana percayanya dengan berita-berita kebencian, berita-berita hoax kayak gitu, geng. Kayak gitu ya jadinya. Namun sebelum itu, jom kita simak bersama-sama dulu seperti apa sih pernyataan si Ain Harahap ini. Ain Harapan apa kayak gitu nama TikToknya, geng. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Lu tanya sama orang kerajaan lu, apa statement Ain ini benar atau tidak? Kau cek di lapangan berapa banyak kilang-kilang di Malaysia sana pengurangan karyawan disebabkan Malaysia krisis moneter. Bodoh kau. Apa yang menyebabkan Malaysia krisis moneter? Karena rakyatnya seperti si Mikale dan si Hitam ini pemalas. Semuanya mau disubsidi. Pemalas, nggak mau kerja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran selangit, ekonomi rakyat terjepit, masyarakat pun terhimpit. Industri manufaktur yang terkontraksi membuat gelombang PHK pun semakin menjadi-jadi. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan upah minimum terendah di dunia, yakni kisaran 2 jutaan rupiah per bulan. Angka tersebut diambil dari upah minimum provinsi terendah pada tahun 2024 yang berlaku di kawasan Jawa Tengah. Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat. Hampir di semua kota besar Indonesia mengalami masalah polusi udara. Asap knalpot kendaraan menyebabkan asap hingga membuat warga dan wisatawan merasa sesak napas, terutama di Tangerang Selatan atau daerah Jakarta dan sekitarnya. Ditambah dengan banyaknya korupsi dari segala bidang, membuat Indonesia semakin kesulitan untuk menjadi negara maju dan sejahtera.
Selain itu literasi Indonesia payah, hanya menduduki peringkat 20 di dunia. Hanya setingkat di atas Botswana, sebuah negara yang bahkan saya rasa orang Indonesia pun gagap jika ditanya ada di mana negara itu. Setingkat sekolah menengah ke atas saja, ditanya tentang negara yang ada di benua Eropa, dijawab dengan ngawur. Masyarakat Indonesia rentan diadu domba. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia menempati posisi teratas dengan kategori masyarakat paling malas di dunia, termasuk paling tidak disiplin di dunia. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Begitu bebas gitulah jadi PM tuh. Aduh, Lagi-lagi Ain Harahap ya, lagi-lagi Ain Harahap ya. Di mana di dalam live itu dia menceritakan tentang pemimpin negara seseorang itu ya. Ain Harahap bersama si Wulandari ya. Wulandari ini bekerja di dalam Malaysia ya. Tapi beberapa kali dia ini di dalam live si Ain ini menceritakan hal-hal tentang negara ini ya. Dimana di dalam negara tempat dia mencari rezeki, tapi dia bisa menceritakan, mengaibkan negara ini ya. Wow, luar biasa sekali ya. Untuk Ain Harahap ya, tolonglah stop ya, stop Anda membuat live ya, menceritakan hal-hal yang tidak sewajarnya Anda ceritakan lah ya. Jadi tolonglah jangan menyebar berita-berita yang tidak sepatutnya Anda sebarkan. Dimana Anda ini seorang yang berpendidikan, rasanya tidak pantas Anda ya berbicara hal-hal seperti ini. Morning, selamat pagi. Heboh ya sekarang ya orang-orang ya. Klarifikasi sana, klarifikasi sini, masuk room sana buat pembelaan, masuk room sini ya buat pembelaan ya. Hey, selama ini kemana aja nggak klarifikasi ya? Di saat Anda menceritakan untuk negara orang ya, bahkan kepala negaranya Anda bahas ya. Segala sesuatu yang ada di dalam negara orang ini Anda fitnah ya. Anda memfitnah sistem-sistem dalam negara orang. Kemana aja Anda selama ini tidak mengklarifikasi itu? Kenapa baru sekarang ya muncul di dalam room-room sana sini ya, cari pembelaan? Dan anehnya ada ya, di mana rakyat itu ya, dia tahu di mana negaranya telah difitnah, telah dikatain macam-macam, tapi masih bisa satu room dan berdiskusi dengan orang yang memfitnah negaranya. Wow. Mana jati diri Anda? Di mana pendirian Anda? Mana rasa patriotik Anda? Luar biasa ya. Orang kalau merasa benar dan tidak salah tidak perlu klarifikasi ya kemana-mana, menjajah cerita ke dalam room mana-mana. Nah kan, koyak sendiri si Ain Harahap bila dibagi fakta, itu berita Indonesia, bukan berita dari Malaysia yang menyatakan hal seperti itu. Mbak Ain Harahap kayak itu. Nah, ya geng ya. Dan banyak juga orang-orang ya, dan juga yang ikinya kenal juga, yang mend-DM ikinya, sampean tuh kontennya membuat kontroversi antara dua netizen. Membuat kecohan ataupun membuat pergaduhan, menimbulkan suasana makin panas kayak gitu. Nah, ikinya akan bahas juga di sini ya. Ikinya bukan memanas-manahi satu kubu dan memanahi satu kubu, bukan ya geng ya. Ikinya tuh cuma seperti Ain Harahap ini kayak gitu ya geng ya. Ikinya luruskan, ikinya nasihati. Kalau sampean cuma melihat dari thumbnail ataupun dari judul, waduh, Anda keliru besar. Pemikiran Anda di mana? Kayak gitu ya, geng ya. Jadi, jangan terkecoh dari semua judul dengan thumbnail. Itu cuma penarikan saja. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi, ikinya tuh tidak mau netizen-netizen kita itu mengikuti jejaknya si oknum-oknum ini. Kayak gitu, yang menjelekkan negara ini, sok tahu tentang negara inilah. Lebih baik kita sebagai rakyat Indonesia mengurus negara kita sendiri kayak gitu. Apa haknya kita mengurus negara orang lain kayak gitu loh geng ya. Dan di sini ikinya
tegaskan lagi, ikinya itu membuat seperti ini karena ikinya ingin negara kita sama seperti negara-negara tetangga kita ataupun negara jiran-jiran kita, kayak gitu ya. Bukan seperti si Ain Arahab dan si apa itu ataupun lain sebagainya itu ya geng ya, seakan-akan dia cinta sangat. Kalau cinta sangat, kita harus prihatin juga kepada masyarakat yang berada di Indonesia yang kesusahan dan lain sebagainya kayak gitu. Kita itu kalau membuat studi banding antara Indonesia dan Malaysia supaya Indonesia itu bisa seperti negara Malaysia, bisa Indonesia seperti negara Singapura. Kayak gitu. Indonesia menurut kalian kecil, tapi kok maju, banyak investor-investor itu masuk ke Malaysia. Didorong ekonomi dengan investor-investor ini, Malaysia ringgit makin naik, ekonomi makin naik, peluang pekerjaan makin banyak. Itu yang kita inginkan, geng, semua. Paham kan? Marilah saling berpikir. Kalau kalian mematokkan sebuah channel ataupun sebuah video dari thumbnail dan judulnya, tapi tidak membedah ke dalam isinya dan percakapannya, waduh, sampai salah besar nih ya para sahabat-sahabat dan para saudara-saudara yang mendm ikinya. Oke geng, ikinya akan ngereksan sebuah video lagi ya geng ya. Ekonomi Malaysia didorong oleh investasi digital. Waduh, yang inilah yang ikinya inginkan. Bila investasi-investasi itu masuk ke Indonesia, makanya banyaklah peluang pekerjaan untuk kita. Banyaklah gak ada yang nganggur, jadi orang gak malas-malas, gak live TikTok kayak gini. Itulah yang diinginkan kita, geng. Jom kita simak dulu seperti apa videonya. Let's go. Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar atau sekitar 99,31 triliun rupiah untuk mendirikan fasilitas layanan cloud pertama di Malaysia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Oracle, menjadi investasi tunggal terbesar di Malaysia. Oracle menyatakan layanan cloud di Malaysia ini akan membantu organisasi memodernisasi aplikasi, memindahkan beban kerja ke cloud, berinovasi dengan data, analisis, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelumnya, Microsoft, Nvidia, Google, dan ByteDance juga telah mengumumkan investasi digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Malaysia sejak tahun lalu. Adapun dengan adanya sejumlah investasi digital di Malaysia, membantu kondisi ekonomi negara ini tumbuh lebih kencang. Dalam 2 kuartal terakhir, ekonomi Malaysia tumbuh melebihi proyeksi analis. Di kuartal 2 tahun 2024, PDB Malaysia naik 2,9% melampaui proyeksi analis. Dan ringgit Malaysia juga menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia. Sumber duit baru Republik Indonesia laku keras. Telkom yakin Malaysia bakal kalah, Ci. Sumber duit apa, Merol? Telkom nak buat apa emangnya dan di mana, Merol? Jadi gini, Telkom itu berencana membangun teknologi kecerdasan buatan yang berupa AI, itu buatnya di Batam. Induk TikTok ByteDance investasi di Malaysia 46 triliun. Bikin apa? Itu nak buat AI juga, Merol. Buat di Malaysia? Iya. Jadi Telkom tuh bangun pusat AI apa di Batam tuh, Merol? Itu kan baru mau dibangun, C. Tapi ada nih, dari tahun 2002 udah ada di Batam. Itu pabrik cat PFF Paint. Dia itu pabrik cat nomor 1 yang ada di Kepri. Itu pusatnya di Batam, pabriknya tuh. Oh, aku tahu juga tuh, Merol. Akhir-akhir nih, diorang pun nak buat gerebek toko. Hah? Jadi semua toko bangunan yang jual cat PFF Paint, itu digerebek, abis itu dikasih uang kagen. Bukan digerebek, dibongkar gitu? Tidak. Karena gini, aku pernah beli kiton sama PFF Paint. Itu aku bongkar dia punya cat. Katanya ada hadiahnya, ternyata tak ada. Berarti kau belum beruntung, Merol. Beda, setiap kali beli cat PFF Paint nih, dia selalu dapat hadiah, Merol. Oh patutlah, karena aku beli itu memang dapat dari dia. Jangan-jangan dia tak buka hadiah aku. Jadi kalau induk TikTok ByteDance itu buat pusat AI di Malaysia, kita di Indonesia jadi apa nih? Kita nih hanya pasar TikTok. Nah, dengar sendiri kan Ain Harahap kayak gitu ya. Ekonomi Malaysia didorong dengan investasi. Kok bisa-bisanya banyak kilang-kilang yang menurunkan para pekerja, yaitu dapat informasi dari mana tuh? Padahal sekarang banyak investasi ke Malaysia dan banyak kilang-kilang yang akan dibuka di Malaysia. Jadi ya otomatis banyak juga peluang pekerjaan di Malaysia. Gak susah cari pekerjaan di Malaysia kayak gitu. Sampai banyak warga asing ke Malaysia. Ya contohnya gak usah jauh-jauh lah, negara kita aja. Berapa juta? Kayak gitu aja sih.
Yang terdaftar mungkin 1 juta lebih. Itu yang terdaftar dalam permit, dalam sistem visa, dalam visa kerja kayak gitu. Namun yang yang kayak gitunya ikinya gak mau nyebut nanti dikiranya ikinya tuh apa namanya memojokkan ataupun menjelekkan sesama pekerja Indonesia. Bukan ya geng ya. Namun ikinya cuma menasihati, meluruskan. Kalau tersilap kata, terlalu terbengkok kata dari ikinya, silakan tegur ikinya di dalam kolom komentar kayak gitu ya. Jadi gimana sis Harahap sis Harahap Ain Harahap sudah koyak belum pastinya kalian sampean koyak ya. Makanya ikinya selalu bilang janganlah sering meludah ke atas, nanti kena muka sendiri. Malu kan yang mau musap kalau banyak orang bergurau ya geng ya, jangan diambil serius. Nanti dilihat sama youtuber ataupun rekan-rekan ya, dibaliknya kayak gitu karena melihat dari thumbnailnya aja, waduh pemikiran apa itu kalau melihat dari thumbnail dan judul. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Kalau tidak suka, kalau tidak bermanfaat ataupun tersilap kata daripada ikinya, silahkan tegur ataupun kritik juga ikinya di kolom komentar, karena Iki siap mendapat teguran ataupun kritikan daripada kalian semua yang menyimak video-video ikinya. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.